Kembali lagi bersama saya Dewi Kumala di iBreak, dan di segmen kita kali ini kita akan berbincang mengenai bagaimana program promosi bahasa Indonesia yang dilakukan Addigbud KBRI Arab Saudi. Dan juga saya masih akan melanjutkan pertanyaan yang tadi belum sempat dibahas mengenai efektivitas pembelajaran daring di Arab Saudi. Pak, kalau kita lihat ya mungkin kondisinya sama seperti di Indonesia, bahwa belajar secara daring ini kan memang di luar kebiasaan seperti itu. Dan seperti apa nih Pak pembiasaan perilaku positif dan juga pembentukan karakter? Tentunya menjadi tantangan buat kita semua ya Pak ya. Lantas apa solusi yang ditawarkan dari pemerintah Arab Saudi Pak? Secara spesifik pemerintah Saudi tidak ada evaluasi tentang karakter ini Mbak. Tapi kami ingin berbagi tentang apa yang dilakukan oleh kawan-kawan guru di Sekolah Indonesia Saudi Arabia untuk terkait dengan pendidikan karakter ini. Ada dua yang mungkin bisa dicatat terkait dengan mengevaluasi pendidikan karakter di lingkungan Sekolah Indonesia di Saudi Arabia. Pertama yaitu ada program kerjasama antara sekolah dengan wali murid merekam kegiatan siswa selama 1 minggu, itu dari siswa TK sampai SD kelas 3, seperti kegiatan merapikan kamar, membantu orang tua. Ini direkam dan lalu di setor ataupun dikirim ke guru untuk diberi penilaian. Yang kedua untuk kelas atas, yaitu dari kelas 4 sampai 12, mengisi tabel My Daily Life dengan kegiatan duha, membaca Quran, kemudian guru mengevaluasi. Demikian. Oke, jadi pembentukan karakter menjadi salah satu komponen yang tidak kalah penting ya Pak ya, tidak hanya mata pelajaran saja ya Pak ya. Betul. Oke, dan ini juga terkait mengenai promosi bahasa Indonesia di sana. Ini nampaknya juga dari Addigbud juga ada seperti program tersendiri ya Pak ya. Apa nama programnya Pak? Iya, kita punya program bahasa Indonesia bagi penutur asing di 3 sekolah Indonesia di Jeddah, di Riyadh dan di Mekah. Saat ini baru kita mewisuda sekitar 270 siswa. Wow. Siswa asing dari warga Saudi Arabia ataupun warga asingnya di Saudi Arabia dari Bangladesh, Pakistan, dan warga asing yang lainnya. Dan juga yang lebih penting adalah warga Saudi Arabia keturunan Indonesia. Mereka sejak awal tahun ini, terutama selama pandemi ini, mereka menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi untuk belajar bahasa Indonesia. Wah, menarik ya Pak ya. Jadi tidak hanya seperti orang Arab saja, namun juga orang-orang berasal dari negara lain yang berada di Arab dan sekarang antusias belajar bahasa Indonesia Pak. Kira-kira faktor apa saja sih Pak yang membuat mereka ini tertarik untuk belajar bahasa Indonesia? Iya, ini menarik di Saudi Arabia ini. Ada 3 tempat yang setelah kami melakukan survei, misalnya mengapa warga asing atau warga Saudi di Riyadh ingin belajar bahasa Indonesia. Umumnya mereka adalah ingin mengetahui Indonesia atau ingin berwisata ke Indonesia. Mereka ada juga yang ingin berbisnis, berinvestasi di Indonesia. Ini berbeda dengan di Jeddah. Di Jeddah umumnya siswa-siswi BIPA kami itu adalah dari kalangan kelas pebisnis. Okay. Sementara di Mekah, warga Saudi yang tinggal di Mekah, umumnya mereka ingin belajar bahasa Indonesia dalam rangka untuk pelayanan ibadah haji dan umroh. Jadi mereka punya tujuan-tujuan yang spesifik sesuai dengan daerah mereka tinggal. Oke, menarik ya Pak. Jadi memang beda daerah, segmentasinya beda ya Pak ya? Marketnya beda. Oke, kalau dari jumlah masyarakat yang tertarik untuk belajar bahasa Indonesia mungkin bisa di average kira-kira berapa Pak jumlahnya? Kira-kira? Sekarang ini sudah hampir 300-an Mbak. Bahkan kami kelas malah tidak mencukupi karena antusiasme mereka, apalagi pembelajaran BIPA melalui daring. Dari daerah-daerah terpencil, dari kota Riyadh maksudnya, di daerah timur Saudi Arabia itu banyak yang daftar secara daring. Karena memang cukup jauh juga mereka kalau harus datang ke sekolah Indonesia di Riyadh. Itu sekitar 4-5 jaman ya. Jadi mereka malah begitu dibuka dengan kelas daring, banyak yang daftar. Dan ini juga perlu diapresiasi ya Pak ya. Kerja keras dari teman-teman Kemendikbud yang berada di Arab Saudi. Lantas kira-kira apa saja nih Pak prestasi yang mungkin sudah ditorehkan dari masyarakat yang berada di Arab Saudi yang sudah belajar bahasa Indonesia Pak?
Ya, mereka banyak yang sudah berkunjung ke Indonesia berwisata. Mereka juga sekarang sudah banyak bertanya kapan bisa ke Bali, bisa ke Puncak, bisa ke Surabaya dan macam-macam. Mereka juga alumni kami, alumni BP ada yang menjadi pejabat di pemerintahan Saudi Arabia, ada juga yang menjadi mahasiswa program berdar mahasiswa, ada juga yang kuliah di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Jadi sangat beragam. Oke, dan nampaknya mereka tertarik sekali untuk datang ke Indonesia, mengunjungi tempat-tempat wisata dan juga kulinernya pastinya ya Pak ya? Iya, itu juga yang terpenting Mbak, mungkin ada yang paling menarik adalah dari kalangan warga Saudi keturunan Indonesia. Mereka belajar bahasa Indonesia seperti menemukan identitas mereka kembali. Oke, ya. Bapak, perbincangan nanti akan kita lanjutkan kembali. Ya, pemirsa jangan kemana-mana karena iBreak segera kembali.